warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya was salihin wa imamul mujtahidin wal ulama'il amilin, khususan ila al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wal imam Ahmad bin Muhammad al-Ghazali wa jami'i masyayikhihim wa jami'i usulihim wa talamidhihim wal akhirina minhum wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatihim wa sanadihim wa ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa jami'i masyayikhina fiddin, khususan masyayikhina bi Ma'had Nurul Jadid jami'i qurra kutubi Imam Al-Ghazali jami' asatidina mu'allimin wa walidina sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majidu, ya adapun ini ialah asma Allah Al-Majid, artinya yang maha agung. Kal'a bima'na al-majid, dengan makna al-majid artinya yang maha agung. Kal-alimi, seperti kata alim bimakna al-alimi, dengan makna alim. Al-alim artinya yang mengetahui, bimakna al-alim, makna al-alim yang maha mengetahui. Lakin akan tetapi al-fa'ilu, adapun wazan al-fa'il dengan ya, wazan itu artinya bentuk dalam ilmu sharaf. Aksaru adalah lebih banyak, mubalaghatan kandungan mubalaghahnya, kandungan balaghahnya juga artinya lebih kuat, ya, lebih kuat. Dalam arti lebih banyak kandungan maknanya, lebih banyak kandungan balaghahnya. Faqad sabaqa, dan sungguh telah lalu makna apa maknanya al-majid. Coba dibuka halaman 150. Jadi saya baca kembali di sini, al-majidu yang maha agung, wa adapun dat yang al-majid, yaitu asma Allah al-majid. Artinya apa? Asy-syarifu dzatuhu, adalah zat yang mulia, zatuhu, apa zatnya. Wal al-jamilu, lagi indah, af'aluhu, apa perbuatan-perbuatannya. Al-jazilu, lagi dan banyak apa? Banyak, melimpah.
melimpah atauhu apa karunianya, wa nawaluhu dan sama ya, karunianya, atauhu apa pemberiannya, wa nawaluhu dan karunianya. Jadi ini Al-Majid ya. Wa ka'annahu itu di bawah, wa ka'annahu dan seakan-akan Asmaul Majid itu ya jemau adalah mengumpulkan makna Ismil Jalil pada maknanya Ismul Jalil, isim atau asma Al-Jalil, yang Maha Agung, wal Wahabu dan yang Maha banyak memberi, yang Maha memberi, wal Karimu dan yang Maha dermawan. Jadi Al-Majid bimakna Al-Majid ya, sama. Maknanya kurang lebih mendekati sama. Wallahu a'lam bishawab. Artinya zat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Dan perilakunya, perbuatan Allah, apa-apa yang diperbuat oleh Allah itu Maha indah. Tidaklah ada keburukan sedikit pun pada perbuatan dan tindakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bahwa tindakan Allah, perbuatan Allah ada dua macam. Yang pertama adalah perbuatannya kepada zatnya, yaitu Allah memuji zatnya, Allah menyanjung dan mengagungkan zatnya. Dengan misalnya kata-kata dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah pujian Allah kepada zatnya. Kemudian perbuatan Allah kepada makhluknya. Yang kedua, itu perbuatan Allah kepada makhluknya, misalnya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah mencabut rezeki, Allah memberi kekuatan, Allah mencabut kekuatan, Allah membuat sehat, Allah membuat sakit, Allah mengadakan, menciptakan, dan Allah menghancurkan atau membinasakan. Semua itu adalah contoh-contoh perbuatan Allah kepada makhluknya. Maka kita kalau ditanya ada berapa macam perbuatan Allah, kita menjawab ada dua. Af'alullah bidzatihi, perbuatan Allah kepada zatnya, Allah memuji zatnya, Allah menyanjung zatnya, Allah mengagungkan zatnya. Seperti dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya, Malik yaumiddin. Itu pujian Allah kepada zatnya. Kenapa? Karena ya, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang layak dan patut dipuji, karena memang Allah yang maha terpuji. Adapun manusia itu dipuji tidak secara mutlak ya, pasti memiliki kekurangan. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Allah kepada makhluknya, dan ini tidak pernah berhenti sejak zaman azali sampai seterusnya. Allah tidak pernah berhenti berbuat kepada makhluknya. Allah menjaga, Allah menolong. Sebagian Asmaul Husna itu adalah ungkapan dari perbuatan-perbuatan Allah kepada makhluknya. Seperti Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Al-Mumit, Allah yang menghidupkan, Al-Muhyi, Allah yang menjaga, Al-Hafiz, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi tambahan iman bagi kita. Amin.
Saya menjadi tambahan ilmu. Lagi satu asma. Al-Wahid, adapun ini ialah asma Allah Al-Wahid. Kembali lagi ke halaman 164. Bagi yang belum punya kitabnya segera sampaikan kepada saya agar saya fotokopikan. Alhamdulillah, insyaallah ini untuk berikutnya bagi yang tidak punya bisa, saya punya kitab yang versi yang lebih ada harkatnya malah ya. Jadi bisa nih. Insyaallah lebih mudah. Mungkin tidak semuanya tapi ya, lebih membantu. Nah, ini cetakan lama ini. Al-Wahidu, adapun ini ialah asma Allah Al-Wahid, artinya yang maha satu. Yang satu atau yang maha satu. Kalau Al-Ahad itu yang Maha Esa ya. Apa pengertiannya itu hanya beda pengertian sedikit ya. Tapi artinya kalau Al-Ahad yang tidak ada duanya, tidak ada sekutunya. Kalau Al-Wahid artinya huwa ialah adapun Al-Wahid allazi ialah zat la yatajazza'u, yang tidak terbagi-bagi, wala yatasanna, dan tidak menjadi dua. Amal ladzi, adapun yang la yatajazza'u, tidak terbagi-bagi, apa ladzi, fakal jauharil wahidi, maka seperti elemen atau substansi, seperti jauhar atau elemen atau substansi al-wahidi yang satu. Alladzi la yanqasimu, yang tidak terbagi. Wa yuqalu, maka dikatakan innahu, sesungguhnya alladzi wahidun adalah satu. Bimakna, dengan makna annahu, bahwa sesungguhnya la juz'a, tidak ada bagian lahu bagi alladzi. Wa kadza, dan ialah demikian juga an-nuqtatu, adapun titik, la juz'a, tidak ada bagian laha bagi titik. Wallahu ta'ala, dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala, wahidun adalah satu, bimakna, dengan pengertian annahu, bahwa sesungguhnya Allah yastahilu, adalah mustahil, takdirul inqisami, apa mengira-ngira, al-inqisami, terbagi-bagi, fi dzatihi, pada zatnya Allah subhanahu. Alhamdulillah, kita sudah masuk sedikit-sedikit yang penting bisa difahami dan bisa menambah keimanan diri kita. Al-Wahid ya, asma Al-Wahid dengan alif Al-Wahid, bukan ya, bukan Al-Wahid, tapi alif Al-Wahid. Kita sering mengenal dari nama orang ya yang memakai Asmaul Husna ini, misalnya Abdul Wahid. Salah satu kiai kita, Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahid Zaini, itu memakai asma ini Al-Wahid ya. Artinya yaitu zat yang tidak terbagi-bagi dan tidak memiliki bagian dan tidak menjadi dua. Menjadi dua atau tiga atau seterusnya. Tidak terbagi-bagi artinya tidak mengandung bagian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari mengandung bagian apapun pada zatnya. Jadi Allah satu, tidak terbagi-bagi, tidak mengandung bagian-bagian, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak tersusun dari bagian-bagian. Pertama kita mengetahui dan meyakini, dan kemudian mengetahui dan membuktikan
bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah badan. Allah tidaklah terdiri dari badan atau jisim. Maha suci Allah dari memiliki badan dan memiliki sifat-sifat badan. Allah tidak memiliki mata seperti kita memiliki mata. Allah tidak memiliki telinga seperti kita memiliki telinga. Allah tidak memiliki mulut, tangan, kaki, dan seterusnya seperti kita memiliki alat-alat atau bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari bertempat dan berwaktu. Allah tidak bertempat, tidak ada di sini, tapi ghaib di tempat lain. Makanya tidaklah benar dinyatakan Allah ada di mana-mana. Tidak benar itu. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Allah tidak Allah tidak bertempat. Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana. Kalau di mana-mana seperti sinyal HP. Tidak boleh. Karena kalau ada di mana-mana itu masih bertempat. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari tempat, tidak boleh kita meyakini adanya tempat bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh waktu. Allah tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku pada Allah dulu, sekarang, besok. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua tempat dan semua waktu itu sama dalam kekuasaan Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan dimensi ruang-ruang dan waktu seperti kita yang ada di dalam dimensi 4 dimensi ini. Yaitu 4 dimensi ini kita ada dalam dimensi ruang dan waktu yang memiliki bentuk dan memiliki wadah. Apakah ada 5 dimensi? Ada. Di alam semesta ini ada. 6 dimensi ada, 7 dimensi ada. Allah terbebas dari semua dimensi itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah terikat oleh ruang dan waktu apapun. Jadi jangan pernah mengatakan bagaimana Allah dulu. Nah, Allah tidak ada dulu, tidak ada sekarang, tidak ada besok. Sama, Allah tidak berubah-ubah. Jangan pernah kita mengatakan Allah bagaimana dulu. Tidak ada dulu bagi Allah. Itu juga jangan pernah mengatakan ada di mana Allah. Nah, itu seperti pertanyaannya siapa? Pertanyaannya raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim yang bernama Raja siapa? Ya, Namrud. Raja Namrud itu kan mengatakan, di mana itu Tuhan itu? Saya kok ingin tahu. Nah, itu nggak ngerti, bodoh itu. Jadi tidak ada di mana dan kapan bagi Allah SWT. Nah, dan yang kedua ya tadi kita meyakini bahwa Allah tidak berbagian-bagian ya, dan tidak mendua, tidak terbelah dua atau menjadi 3, 4 dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama seperti kita yang memiliki bagian-bagian. Oleh karena itu, bagaimana lalu menghadapi ayat-ayat kita dalam ayat misalnya, Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian akan bertemu dalam ayat itu wajah Allah. Ingat ya, ungkapan wajah itu bukan wajah-wajah muka ini. Jadi kalau disebutkan uridu wajhallah, saya berharap wajahnya Allah, itu bukan wajah. Itu tidak boleh diartikan wajah seperti itu, takutnya salah paham. Maka itu artinya ai uridu ridullah. Saya ingin mencari ridho Allah. Wajah di sini artinya hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Tapi Allah bukan di sana. Allah tidak ada di sana.
Artinya kemanapun manusia ada di sana, dia akan menemui hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia akan merasakan bahwa Allah hadir. Tidak ada tempat yang gaib yang Allah itu tidak ada di dalamnya. Bahkan seandainya manusia itu masuk ke dalam perut lautan, ke dalam perut bumi, keluar angkasa, ke planet yang paling sepi, Allah ada, Allah hadir, Allah melihat, Allah menyertainya. Subhanallah. Itu saja ya. Jadi jangan terpengaruh keyakinan-keyakinan yang batil atau pengaruh-pengaruh pandangan, opini atau filsafat atau apapun yang mengatakan Tuhan itu ada bagian-bagiannya. Sebagaimana keyakinannya sebagian orang, kalangan musyabbihah namanya, dia mengatakan Tuhan itu punya tangan, cuman tangannya lebih besar dari tangannya kita, katanya. Na'udzubillah, subhanallah. Ada juga yang mengatakan katanya Tuhan punya kursi seperti duduknya kursi kita. Nah, itu jangan salah paham. Istilah-istilah itu arsy, kursi. Arsy itu sering diartikan singgasana. Tapi bukan berarti singgasana seperti singgasananya raja-raja, itu bukan. Itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan saking besarnya sampai disebut arsy. Dan Allah SWT istawa 'alal arsy. Allah itu menguasai kepada arsy itu. Dan itu adalah tanda keagungan Allah. Karena arsy itu tempat yang paling tinggi, yang tidak ada lagi di atas arsy. Jadi seluruh makhluk ini katanya ada di bawah arsy. Jadi seandainya arsy ini ibarat seperti ini begini ya. Ini luasnya tidak terbayang dan dijaga oleh beberapa ribu malaikat. Malaikat-malaikat penjaga arsy itu, yang bawa arsy itu, mikul arsy. Katanya arsy itu dijaga oleh malaikat yang antara kepala dan lehernya, antara kepala dan lehernya itu jarak lebih dari berapa puluh ribu tahun. Jadi udah saking besarnya malaikat itu, malaikat-malaikat yang berukuran mega galaksi, mega raksasa. Kita tidak membayangkan, tidak bisa membayangkan arsy itu. Nah, seluruh alam itu ada di bawah arsy. Di sini bumi soalnya itu cuman, dan itu arsy itu bukan tempat ya, bukan tempatnya Allah duduk, bukan tempatnya Allah duduk-duduk, bukan. Allah tidak duduk seperti duduknya kita. Allah bahkan tidak duduk, tidak layak kata duduk itu bagi Allah. Artinya istawa 'alal arsy, Allah itu Allah istiwa dengan cara yang Allah ketahui. Tidak ada yang tahu. Ada pengertian yang lain, artinya Allah menguasai arsy. Jadi jangan terpengaruh istilah arsy, kursi. Kursi itu bukan kursi-kursi. Kursi itu bukan. Itu kursi itu makhluk yang lebih kecil dari arsy. Yang itu ada di atasnya arsy. Ya, wallahu a'lam lebih kecil atau lebih besar. Tapi intinya itu juga makhluk. Dan seterusnya. Sekali lagi, semua itu adalah makhluk-makhluk, arsy, kursi, kolam dan seterusnya, lauh. Itu kursi, itu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dan bukan menjadi tempat atau kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari semua tempat dan waktu. Dan yang kedua, maha suci Allah dari adanya bagian-bagian. Lalu bagaimana Allah mendengar, Allah melihat? Allah mendengar tidak dengan mata, tidak dengan telinga, dan melihat tidak dengan mata, tapi Allah mendengar dengan sifat pendengarannya, dengan sifat penglihatannya, dengan sifat pengetahuannya, dan seterusnya. Demikian ya. Mari kita buka kitab Bidayatul Hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjid. Adapun ini ialah menerangkan tentang tata cara adab-adab al-khuruj, keluar, ilal masjid, menuju masjid. Fa idza faraghta, maka jika engkau telah selesai min thaharatika, dari bersucimu, fasalli, maka salatlah siapa engkau, fi baitika, di rumahmu, rakaatay subhi, kepada 2 rakaat fajar atau 2 rakaat subuh. Hingga jika telah ada al-fajr, apa fajar, qad tala'a, sungguh telah terbit apa fajar. Kadzalika, demikian, karena ada yaf'alu, melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau dimulai dari setelah azan subuh ya, kira-kira malam hari. Setelah azan subuh sudah fajar ya. Maka kalau sudah masuk waktu subuh, maka sholatlah dulu 2 rakaat subuh di rumahnya, ini di kamarnya. Ya kalau di sini bagaimana? Ya kalau Anda mampu untuk sholat di kamarnya dan tidak ada kotoran dan di sana itu bersih ya. Hati-hati, saya memperingatkan di sini najis yang seringkali khawatirnya santri-santri itu enteng. Hati-hati dengan najis. Mungkin kita tidak membawa najis, tapi teman kita membawa najis. Nah, kalau teman Anda membawa najis ke kamarnya, maka Anda juga ikut najis. Jadi caranya bagaimana? Harus dipastikan ada kesepakatan kalau najis jangan masuk ke kamar, kakinya, kaki terutama. Dan juga hati-hati ya, kalau anak Anda itu tidurnya kan berdekatan, takutnya ada temannya ngompol. Ngompol itu apa? Pipis. Tak ngerti pipis ya. Ya. Keluar satu kotoran ya dari kemaluannya, maka najis. Kemudian kita tidak tahu, kita di sampingnya ikut najis juga. Nah, maka wadahnya kamarnya semuanya najis semua. Hati-hati. Kalau saran saya sih, setiap hari Jumat, kalau bisa Anda bersihkan kamar Anda itu semuanya itu dipel, dikeluarkan barang-barangnya, dijemur supaya menjaga kesucian. Terus takut juga ada kotoran binatang seperti tikus, kucing, atau cicak dan seterusnya. Itu terkadang banyak santri enteng. Saya kalau jalan ke Pondok Utara di sana, aduh, ngelus dada saya, ini toharohnya gimana. Ya, jangan saya jauh-jauh, di Arumi sendiri bagaimana. Hati-hati. Dan ini kalau suci ya tidak apa-apa sholat di kamar. Tapi kalau kira-kira Anda was-was, wah di kamar kok kayaknya kotor, khawatirnya tidak suci. Karena beda ya, ada kotor tapi suci. Kotor banyak debu tapi suci. Kotor itu tidak mesti najis ya. Kotor itu bisa suci, cuman kotor. Bagi contoh ada bekas lumpur atau apa, tapi suci. Tapi ada yang kelihatannya bersih tapi najis. Jadi Islam itu punya dua istilah, 2 konsep, bersih dan najis, bersih dan suci. Ada yang bersih, kamarnya bersih tapi najis semua itu. Kenapa? Karena yang masuk ke sana kakinya najis, kemana-mana gitu. Maka tidak cukup hanya bersih, tapi harus suci. Ya.
Ya, makanya kalau kamarnya itu kira-kira kotor, itu kan mendekati najis, takutnya di kela kotor itu. Maka hendaknya kita sholat di musola. Tapi kalau mampu dan rumahnya layak untuk disolati, sholatlah di rumah, lebih afdol, yaitu 2 rakaat fajar sholat. Dan saya minta agar santri-santri itu membiasakan sholat juga di kamar. Ya, jangan semua sholat di musola. Ya, untuk sholat fardu di musola, tapi untuk sholat sunnah biasakan juga sholat di kamar Anda, supaya tidak dihuni jin itu kamarnya itu. Karena setan itu katanya senang berkelindan atau berada di tempat-tempat seperti lipatan baju, baju yang tidak dilipat ya. Dulu pernah ada anak kejinan itu ya, di daerah Putri. Ternyata jinnya itu ngendon sembunyi di tumpuan baju, di gantungan baju. Itu seringkali bukan cuma tempatnya nyamuk, tapi tempatnya jin. Makanya kalau sering ditempati sholat, ya kamarnya insyaallah lebih terang ya, dan nurnya kamarnya. Insyaallah juga tidak akan mudah untuk ditempati hal-hal yang tidak baik. Jadi sholat duduk di rumah 2 rakaat atau di kamar. Kemudian kalau ini sudah fajar, sudah terbit ya. Kemudian barulah menuju masjid. Summa tawajjah, kemudian menghadaplah siapa engkau ilal masjid, menuju masjid. Maka ini sedikit akhlak ya, yang penting kita tanamkan. Hendaklah kita menghadap masjid, pergi ke masjid itu dengan niat. Ini yang sering kali lupa, bukan langsung keluar, langsung jalan gitu kayak pokoknya otomatis ya, keluar langsung jalan. Tidak. Begini, akhlak yang paling bagus, yang insyaallah ini akhlaknya orang ulama soleh. Itu dulu para ulama itu kalau mau keluar dari rumah menghadap masjid itu diam dulu. Diam itu menghadapkan niat hati ini, supaya niat untuk menghadap supaya dapat berniat, supaya hatinya itu bisa berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ke arah masjid, lihatlah pertama masjid itu sebagai tempat yang istimewa, di mana masjid itu atau di sini musholla itu adalah tempat zikir, tempat sholat ya. Bukan tempat bergurau atau tempat yang lain-lain. Maka jagalah adab kalau orang mau pergi ke musholla. Ya, di sini bukannya karena mushollanya dekat terus tidak ada bedanya antara kamar Anda dengan musholla, jangan. Tetap ada adabnya, dan ini adab ini yang akan membuat kita itu akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita juga memuliakan tempatnya ibadah ya, yaitu tempat itu masjid. Nah, caranya bagaimana? Begitu mau ke masjid, lihatlah masjid itu. Ya Allah, itu masjid itu adalah tempat aku beribadah. Maka saya tidak akan main-main ke sana. Saya tidak akan beribadah. Seterusnya. Nah, lebih-lebih kalau masjidnya itu jauh, mungkin kesempatan kita untuk berniat ya itu akan lebih besar ya. Jadi menghadapkan hati ke masjid itu. Nah, ini ada doanya nanti. Ini ada doanya di Adabu Dukhulil Masjid. Jadi jangan langsung ke masjid itu kemudian serampangan gitu. Jadi
sekurangnya nyampe di halamannya atau di undakannya itu di lantai yang pertama, Anda itu berdiri seperti ini. Saya contohkan. Berdiri. Ya Allah. Anda duduk sejenak, berdiri ini kalau lebih-lebih masjid jami ya. Seperti di Anda kalau pergi sholat Jumat ya. Nah, begitu nyampe di halamannya diam dulu, lihat, pandangi kemegahan masjid itu. Sadari satu hal bahwa masjid itu adalah tempat ibadah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita berjanji dalam diri kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi Allah, baru doa Allah maftah li abwaaba fadlik, atau doa yang lain Allah maftah li abwaaba rahmatik. Maka orang seperti ini pasti akan mendapatkan satu pahala yang besar insyaallah. Disebutkan bahwa masjid itu adalah tempat bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah. Jadi kita ini menjadi tamunya Allah. Tamu itu artinya orang yang diundang oleh Allah untuk datang beribadah. Maka hendaknya kita datang dengan cara yang baik. Dan yang kedua, pastikan kita itu suci ya ketika masuk masjid. Makanya yang pertama makruh ya. Kita itu masuk masjid dalam keadaan hadas. Misalnya tidak punya wudu. Ya meskipun itu tidak haram. Kalau junub tidak boleh haram kita masuk masjid. Bagaimana dengan musholla seperti ini? Pertama, musholla ini bisa dihukumi sama seperti masjid, walaupun tidak bisa menjadi tempat i'tikaf. Jadi musholla seperti ini, ya kita juga jangan kalau sedang hadas besar, sedang junub, ya jangan tidur-tiduran di sini. Ya. Sebaiknya kita menghormati tempat sholat ini, meskipun ini bukan masjid sama seperti masjid jami itu. Kalau masjid jami itu, jangankan Anda itu diam di lantainya, Anda diam di halamannya saja. Kalau Anda junub, tidak boleh. Anda diam, duduk-duduk, nyantai-nyantai, nongkrong di di halaman masjid itu, karena itu masih masuk masjid. Tidak boleh. Nah, kalau hadas kecil, misalnya cuma kentut ya, tidak punya wudu lah intinya, kurang baik ya makruh ya. Tapi tidak apa-apa dari masjid, tidak apa-apa. Cuman tidak apa-apanya itu makruh. Kenapa? Karena dia tidak menghormati haknya masjid. Jadi hendaknya dalam keadaan suci dan juga suci kakinya dan seterusnya. Makanya cuci dulu kakinya sebelum cek, lihat. Ketek tang loko. Kotor, cuci dulu ya. Dan seterusnya. Nah ini, kalau di masjid jami itu batasannya yang masuk masjid itu pertama adalah wilayah yang tersambung dengan masjid. Apapun yang tersambung dengan masjid itu daerah atau tempat yang tersambung dengan masjid itu juga bagian dari masjid. Pertama halamannya. Jadi ini masjid ya. Ini biar tahu ini. Biar santri tidak serampangan gitu loh. Ini halaman, ini ke masjid ya. Ada ke barat kan gini. Nah maka halaman depannya ini yang bersambungan kira-kira jarak mungkin berapa meter ya. Nah ini juga halaman samping semua ini masih wilayahnya masjid. Kemudian yang tersambung dengan masjid seperti panciannya itu, pancian tempatnya orang ATK itu kan ada gang A, gang B kan. Itu karena bersambung dengan masjid itu masih ranahnya masjid juga. Mungkin yang lurus ya yang bersambung ini beberapa pancian itu hati-hati. Kalau junub tidak boleh lewat situ. Junub Anda dosa. Kemudian juga tentu
lantai 2 masjid itu juga bagian dari masjid. Atapnya masjid itu bagian dari masjid. Ya itu. Apalagi ya. Nah, itu lingkungan dari masjid. Adapun kalau sudah masuk ke rumahnya orang atau kamarnya orang itu sudah bukan. Nah, kalau di sini walaupun bukan masjid jami ya dan tidak bisa jadi tempat itikaf, Anda tidak sah kalau itikaf di sini. Tapi Anda wajib juga menghormatinya sekurangnya pertama dengan menjaga kebersihan, kesucian, dan yang kedua Anda sebaiknya masuk ke musholla itu dalam keadaan berwudu. Seandainya tidak berwudu, tidak berdosa, namun kurang afdal, kurang baik. Baik, dilanjutkan dulu. Wala tad'u, dan janganlah engkau meninggalkan dari fi'il madhi wada'a yad'u. Wala tad'u, dan janganlah engkau meninggalkan as-salata kepada salat fil jama'ati, di dalam jamaah. Subhanallah. La siyama, terutama as-subha, salat subuh. Fa salatul jama'ati, maka adapun salat berjamaah, tafdulu adalah mengungguli ala salatil fardhi, atas salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Fa in kunta, maka jika ada siapa engkau tatasahalu, adalah menganggap remeh, fi misli hadzal ribhi, di dalam keuntungan seperti ini, fi misli dalam seumpama hadzal ribhi, keuntungan ini, fa ayyu faidatin, maka apakah gunanya laka bagimu, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Kalau santri terus menganggap remeh, tidak penting salat jamaah, berarti ilmunya tidak ada gunanya. Na'udzubillah. Wa innama, dan sesungguhnya samratul ilmi, adapun buahnya ilmu, al-amalu, adalah mengamalkan bihi, dengan ilmu. Fa iza sa'aita, maka jika engkau berjalan ilal masjid, menuju masjid, famshi, maka berjalanlah siapa engkau ala hinatin, atas kelembutan, wa ta'uddatin, dan pelan-pelan, wa sakinatin, dan ketenangan, wala ta'jal, dan janganlah engkau terburu-buru. Jadi pesannya musannif, salatlah jamaah, terutama ini semua untuk kita, saya dan juga kalian, salat subuh. Karena barang siapa salat meninggalkan barang siapa tahu fadilahnya salat subuh secara berjamaah, maka insyaallah dia akan selamat ya dunia akhirat. Disebutkan orang yang salat subuh berjamaah tidak akan pernah hidup fakir, tidak akan hidup miskin. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, seandainya dia tidak sempat bangun malam tapi pengen bangun malam, maka seakan-akan dia itu telah bangun malam. Ya, 2 salat, yaitu salat isya dan salat subuh berjamaah, diungguli dengan 27 pahala atau derajat. Derajat ini artinya tinggi derajatnya ya. Karena kita tidak tahu ukuran 1 derajat. Bagaimana kalau dilipat gandakan sampai 27 derajat. Dan janganlah kita gampang-gampang meremehkan ini. Nah, ini bagian dari pengamalan ilmu. Kemudian yang kedua, ketika kita berjalan ke masjid, maka jalanlah dengan pelan-pelan, dengan tenang, dan dengan lembut ya. Jadi jangan terburu-buru sampai ngos-ngosan. Karena kalau orang sholat ngos-ngosan, itu tidak khusyuk dan butuh waktu untuk menenangkan.
Jadi makruh ya kita sholat itu dalam keadaan sesak nafas, ngos-ngosan. Nah, berjalan dengan terburu-buru. Wakul dan bacalah fi tariqika di jalanmu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika ini. Kalau bisa dibaca bagus sekali. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu, wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan haknya orang ar-raghibina yang berharap ilaika kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan haknya berjalannya aku hadza ini ilaika kepadamu. Fa inni, maka sesungguhnya aku lam akhruj, aku tidak keluar dari rumah, maksudnya asyaron, dalam keadaan ingkar, wala bataran, dan tidak juga dengan congkak, wala riyaan, dan tidak juga dengan riya, artinya memamerkan diri kepada orang lain, wala sum'atan, dan tidak juga dengan sum'ah atau mengharap pujian orang. Bal kharajtu, akan tetapi aku keluar, ittiqa asakhatika, karena berharap sakhatika, ittiqa asakhatika, karena takut akan murkamu, ittiqa asakhatika, takut akan murkamu, wa btigha amradatika, dan mencari ridhamu. Fa'asaluka, maka aku mohon kepadamu, antung kizani, untuk menyelamatkan siapa engkau nih kepadaku, antung kizani, untuk menyelamatkan engkau nih kepadaku, siapa engkau nih kepadaku. Dalam ungkapan yang lain antu'izani, ya, artinya melindungi kepadaku, minan nari, dari api neraka, wa antaghfirli, dan aku memohon kepadamu untuk mengampuni siapa engkau li kepadaku, zunubi, kepada dosa-dosaku, fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunubah, tidaklah mengampuni az-dzunuba, kepada dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Dan dalam tambahan ditambah ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, itu di syarahnya. Tutup dengan ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Mari kita baca bersama-sama, setidaknya kita suatu saat kalau sedang berjalan menuju masjid, kita ingat doa ini, bisa kita pelan-pelan baca dan hayati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa asakhatika wa btigha amardatika, fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Intinya apa? Pertama, mohon semoga kita itu dihindarkan dari riya, dari sum'ah, dari ingin merasa saya itu kalau Jumatan yang paling depan gitu. Itu namanya bataran, ya. Keluar itu juga dengan angkuh, dengan sombong, ya. Jangan sampai kita jalan itu ke masjid dalam keadaan sombong, tapi kita semata-mata berharap ridha Allah dan takut murkanya Allah. Dan kita mohon semoga diampuni dosa-dosa kita. Ini intinya dari doa-doa ini.
Maka insya Allah setiap langkah menuju masjid itu katanya akan menambah 1 derajat dan menggugurkan 1 dosa. Ya. Jadi makanya kalau sudah melangkah ke masjid, ke tempat sholat, itu dihitung dari maka langkah-langkah kita itu akan bernilai, diganjar pahala dan juga ampunan dari Allah SWT. Maka semakin jauh langkah kita ya semakin besar pahalanya. Ya, kalau ke masjid ya cari tempat ya, rute yang paling jauh kalau waktunya itu panjang. Kecuali Anda sudah mepet ya, baiknya segera dengan mengambil rute yang pendek. Ya, kalau rute yang jauh ke barat tuh jadi kalau pulangnya cari jalan yang paling pendek. Berangkatnya itu cari jalan yang paling panjang, pulangnya cari jalan yang paling pendek. Itu kalau ke masjid. Jangan sebaliknya, cari ke masjid, jalan ke cari yang paling pendek, pulangnya cari yang paling panjang, masih nongkrong. Begitu juga makruh kalau mampu berjalan ke masjid dengan kaki, ternyata dia menaiki kendaraan, naik sepeda ontel. Kecuali ini makruh ya. Kecuali dia sakit. Kalau sakit naik mobil, naik kendaraan ke masjid tidak apa-apa. Tapi kalau mampu berjalan, maka lebih baik dan sunnah dia berjalan kaki. Ya, supaya apa? Ya ini, kaki kita ini mendapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab dukhulil masjid, apapun ini adalah adab masuk pada masjid. Mengenai masalah fikih mengenai masjid ini panjang sebenarnya masalah masjid ini. Dan ini intinya perlu kita amalkan, perlu kita biasakan sehari-hari. Insya Allah kalau Anda mengamalkan kitab Hidayah ini benar-benar akan memperoleh hidayah itu. Ya amin. Nah, ini yang kita harapkan. Saya cuman tafaulan. Tafaulan itu artinya ngalap barokah dari dauhnya orang atau perbuatan orang di masa lalu. Dauhnya siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Zaini. Kiai Hasyim ini kan terkenal waliullah, wali Allah. Kiai Hasyim itu pernah bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masjid di sini. Pernah beliau itu dirawuhi bermacam-macam ulama yang sudah wafat itu. Itu beliau pernah dawuh, santri cukuplah mengamalkan hidayah itu. Cukup ini. Nanti kalau mau lebih tinggi, ada 2 kitabnya Imam Ghazali. Pertama Minhajul Abidin, yang kedua adalah Ihya Ulumuddin. Ini jadi Imam Ghazali itu punya tiga paket kitab. Ya. Pertama Bidayatul Hidayah, yang kedua Minhajul Abidin, dan yang ketiga adalah Ihya Ulumuddin. Ini kalau 3 ini dikuasai dan diamalkan, maka insya Allah sebagai bekal dunia akhirat insya Allah sudah sangat-sangat cukup kita insya Allah. Kalau saya ini dulu bidayah saja banyak belum diamal. Kita mengamalkan, kita niat. Ya cuman berpegang pada daunnya itu. Beliau menyarankan agar di Nurul Jadid ya, mungkin secara tidak langsung dengan dakwah itu beliau ingin agar di NJ ini mengistiqomahkan pengajian Bidayatul Hidayah. Jadi benar-benar cukup santri sudah mengamalkan Hidayah, maka dia akan memperoleh barokah yang luar biasa. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri. Silakan. Nih. Akan maju atau angkat tangan. Dinyaringkan suaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau ada orang menawarkan di tengah kita sedang berjalan menuju masjid, ada orang menawarkan kendaraan atau tumpangan ya, maka lebih afdal tetap berjalan di masjid ya, jangan ke masjid itu. Ya, kecuali mohon maaf kalau yang menawarkan itu orang tua kita, yang kemudian kalau kita tidak mengambil beliau tersinggung ya. Tapi kalau orang yang lain ya, lebih baik ya tetap berjalan di masjid. Silakan nanti dicek itu di kitab-kitab yang lain, tapi tidak ada di sini tentang keafdalan, dan sangat dianjurkan itu ya untuk berjalan ke masjid. Karena capeknya kita ke masjid itu yang dihitung oleh Allah. Ya. Bukan enaknya kita cepat sampai itu. Karena ada orang kan, saya ingin cepat sampai, pengen cepat sholat, bukan. Capeknya kita berjalan itu yang dihitung oleh Allah. Nah, kalau cepat sampainya yang dihitung, maka kita tentunya akan lebih disunahkan untuk menaiki kendaraan. Maka mungkin masjid itu akan penuh dengan tempat parkir. Karena dari saking banyaknya orang yang berkendara ke masjid. Tapi tidak, justru yang paling kita itu dianjurkan adalah berjalan kaki. Taruh kendaraannya, taruh mobilnya, jalan. Dan ini secara kesehatan juga sangat sehat, menyehatkan ya. Nah cuma sekarang ini fenomena akhir zaman, coba lihat masjid itu tambah besar parkirnya, tempat parkirnya tambah banyak. Kenapa? Karena orang-orang rata-rata sudah malas berjalan kaki, dia itu lebih memilih naik sepeda, naik sekurangnya ontel. Tapi saya tidak pernah menemukan orang naik pesawat ke masjid. Takutnya tidak muat parkir. Wah itu yang termasuk orang yang kharaja bataran, itu orang yang keluar dengan angkuh kalau naik pesawat itu. Sok-sokan, mending karena pejabat itu naik helikopter ke masjid. Begitu turun ditanya, saya ke masjid. Itu orang yang termasuk itu tadi, orang yang keluar dengan congkak. Makanya antara lain hikmahnya, insya Allah ini hikmah ini tidak ada di kitab, tapi ini bisa kita nalar, kita pikirkan dengan akal kita. Orang yang berjalan ke masjid itu satu, pasti orangnya itu akan tawadhu. Karena di jalan dia akan, misalnya disalib gini, jalan dia, ya jalan kaki, disalib, weng, ya kan, astagfirullah. Dia tetap berjalan, tidak kemudian karena kalau orang pakai kendaraan itu seringkali sombong. Apalagi kendaraannya yang baru keluar dari dealer itu. Mewah ya. Kadang sok-sokan gitu. Saya tidak pernah tapi menemui orang naik Alphard ke masjid. Kalau ada, saya pengen numpang. Tapi pasti sok-sokan. Itu yang dimaksud doa tadi. Allahumma inni lam akhruj asyaron wala bataron. Nah bataron itu antara lain itu. Bator itu antara lain itu. Jadi keluar dari masjid itu sok-sokan. Kadang bisa juga sok-sokannya dari pakaian. Nah ini makanya hati-hati. Ini kan kajian tasawuf juga ya. Jadi ketika kita berjalan, jadi kalau kita punya pakaian yang agak bagus ke masjid misalnya, itu tidak usah niat pamer, wala riyaan, jangan niat riya atau sum'ah. Nah masuk sum'ah itu gini, mulu karena angkat ke masjid kada berangkat dulu, yang lain teman-temannya belum berangkat, dia berangkat duluan. Nah itu kadang supaya dipuji orang. Nah makanya hati-hati ya, ketika kita keluar masjid jaga hati. Ini pakaian ya tentu kalau yang ke masjid hari Jumat lebih harus yang paling bagus, jangan yang bolong-bolong atau yang kotor, harus yang paling bagus dan kalau bisa wangi ya. Dan kita itu keluar itu hati-hati, kita jangan sampai sombong. Nah, lebih-lebih kalau orang naik kendaraan itu biasanya godaannya itu sombong. Nah, kemudian kalau berjalan kan tawadhu ya, lebih tawadhu lah, setidaknya lebih membuka untuk peluang tawadhu gitu. Nah, kalau kadang kita malah menyakiti kepada orang yang jalan kaki. Ya. Jadi dulu itu para sahabat kalau ada Rasulullah berjalan itu turun dari kendaraannya, dari untanya. Tidak ada yang berani menaiki unta. Jadi semua untanya
dipegang begini. Jadi kalau semestinya akhlaknya seorang santri, kalau ada kiainya jalan, misalnya atau gurunya jalan, itu kalau kendaraan langsung dituntun berdiri dulu. Nah kalau Alphard gimana nuntunnya ya? Tidak tahu dituntun gini mungkin ya. Repot itu. Jadi caranya intinya duduk, turun, ya berjalan, parkir, jalan. Itu bentuk ketawaduan, artinya kerendahan hati seorang mukmin ya. Jangan sombong-sombong, mentang punya Alphard, parkir ikut hibiin. Saya ini bawa, saya juga ingin menghormati masjid, bukan menghormati, itu menghormati diri sampean. Dan juga saya kira banyak hikmahnya. Seandainya umat Islam ini mau membiasakan, ini penting sebenarnya saya bicara kepada takmir masjid ini. Saya itu aneh sekarang itu kenapa kok masjid itu fenomenanya semakin luas parkirnya. Mestinya masjid itu tidak usah punya tempat parkir, mestinya. Ya gitu karena apa? Karena orang sekarang itu tergila-gila dengan transportasi. Mobil, terutama sepeda, Masya Allah. Sekarang itu jumlah orang punya sepeda motor di Indonesia itu sudah mirip kayak kita ada di negara Amerika, Jepang dan seterusnya. Macet terus kan. Kalau di Jogja itu jelas kan. Di Jogja saya dengar sekarang satu mobil itu sama dengan 10 sepeda. Jadi di jalan tuh sepeda motor, apalagi besok nih tahun baru ini, Masya Allah. Ini macam-macamnya kecelakaan besok banyak ini kalau tidak hati-hati ya. Karena orang dan sekarang itu gampang, orang dapat sepeda itu gampang, cuman modal uang 1 juta sudah bisa ngambil kreditan sepeda. Makanya apapun naik sepeda, ke masjid naik sepeda, ke mall naik sepeda. Ya apa, rusak ya. Makanya kalau ke masjid, taruh sudah kendaraannya, taruh jalan kaki. Selama masih sehat kakinya, ya kecuali sudah begini, kecuali jalannya sudah ditanya, rematik, ayo Pak naik sepeda. Tidak apa-apa itu untuk yang sakit-sakit. Saya salut itu dan juga terharu. Ada beberapa tetangga rumahnya di sana, di itu selatannya Bangka itu masih sana. Dia itu jalan kaki Masjid Jami ini. Kan di sini di pos 2 tidak boleh jalan kaki begini. Entah jalan kaki atau dia naik sepeda tapi diparkir di sana. Ya, diparkir di samping Unoja itu, atau diparkir di pos 1 itu. Itu jalan kaki. Nah, saya ajak nyilang itu lewat pos 2 karena lebih dekat. Saya tidak mau lewat sana. Oh jauh sekali. Coba bayangkan kalau 1 kilo 1000 langkah, 1000 pahala, 1000 dosa yang Anda dihapus, subhanallah. Itu aja baru berjalannya loh ya, belum nyampe masjid. Maka banyak hikmah dalam kita berjalan ke masjid itu. Nah, cuman satu juga, selain menjaga hati kita dari sifat sombong dan seterusnya, juga hati-hati jaga pandangan. Nah, ini terkadang bisa mempengaruhi kita, niat kita ke masjid. Ya. Kalau kemudian berjalan, kemudian ada pandangan yang mengganggu, kemudian kita beralih, nah itu juga batal, pahalanya berjalan ke masjid batal. Jadi yang maksud berjalan itu artinya tidak berhenti-berhenti, terus sampai ke masjid. Kalau berhenti, dia tidak dapat pahalanya berjalan ke masjid, berarti itu masih dulu, diam di sini dulu, duduk, minum-minum, pergi sana lagi, duduk makan-makan. Nah, ya bukan ke masjid. Ya, itu tidak mendapatkan pahala berjalan ke masjid. Jadi kalau berjalan ke masjid itu artinya memang niat dari rumah lurus sampai ke masjid. Tidak berhenti-berhenti ya. Ada lagi? Ada? Ada? Di luar? Ada? Di luar? Ada di luar?
Ada apa? Ada ini. Hah? Ada. Bah. Apa? Ada. Ada panduan jaraknya. Mana yang lebih afdal. Tapi intinya menurut kadar kemampuan. Kalau dengan berjalan kaki kemudian misalnya tidak nutut ke masjid karena waktunya sudah mepet, maka diutamakan memakai kendaraan. Ya. Misalnya waktu sholat sudah 5 menit lagi, berjalan kaki 15 menit. Maka ya itu kesalahannya juga. Dia terlambat datang. Maka harus diukur ya. Dari dia berjalan ke masjid itu kira-kira waktunya pas. Kalau perlu lebih supaya dia masih bisa i'tikaf. Ya. Sebelum dan i'tikaf itu dimulai setelah dia duduk pertama kali ya. Jadi masuk ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi katanya makruh ya kalau sholat tahiyatul masjid itu waktu waktu imam sudah berkhutbah. Jadi kalau imam sudah berkhutbah, Anda duduk saja, tidak usah sholat 2 rakaat. Lebih afdal mendengarkan imam khutbah. Jadi kalau khutib Jumat itu sudah berkhutbah, Anda itu diam, duduk saja, masuk masjid duduk saja. Jangan sholat lagi. Jadi duduk dan diganti 2 rakaat tahiyatul masjid dengan membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar gitu, 4 kali. Nah, untuk jarak itu ya kalau mepet ya tetap wajib pakai kendaraan. Lebih cepat, lebih baik. Cuman kalau tidak mepet ya kondisi normal. Dan banyak sekali manfaatnya orang berjalan kaki. Cuman hati-hati juga kalau banyak kendaraan, hati-hati takut diserempet. Di sini dulu ada ibu-ibu, itu beliau itu pulang dari sholat subuh. Ya Allah, diserempet mobil, wafat itu. Di Masjid Baitis Salam itu di Tanjung. Itu hati-hati, di sana agak ngebut di sana orang. Itu sekarang masalahnya seperti itu. Jadi kalau jadi pejalan, orang yang berjalan itu hati-hati saja keselamatannya. Dan juga kalau misalnya dengan berjalan dia tidak selamat, misalnya di tengah jalan ada perampok, ada maling, ada preman, mau ke masjid tapi di tengah-tengah ada preman, maka lebih aman Anda pakai sepeda. Maka Anda wajib mengambil sepeda, pakai sepeda, ya. Tapi kalau di jalan tidak ada gangguan apa-apa, lancar, aman, selamat, maka tetap lebih afdal. Dan juga masalah waktu janganlah mepet-mepet ya. Kalau mepet sudah mepet, misalnya bagaimana? Kalau sudah mepet, sudah di sana berdiri sholat, sudah didirikan sholat ya iqomah. Kemudian Anda masih di perjalanan, maka Anda berdiri duduk, Anda berdiri perjalanan itu, kemudian Anda niat untuk Anda niat nyambungkan soft kepada yang paling jauh. Misalnya gini, di sana sudah ada soft, tapi softnya kelihatan di sana. Anda berdiam lurus aja sudah berdiam sholat, ya. Jadi ya cuman jauh, kan boleh ya orang sholat, yang penting bisa melihat softnya yang di depannya. Jadi yang tidak boleh, yang tidak sah sholat jamaahnya kalau tidak melihat softnya di depannya. Misalnya begini, kayak di sini, ini harus praktek sebenarnya ini. Ini kan SMP di sini ya, gedung SMP. Nah, ini kan cuman ada 2 gang, 2 desa jalan ke sana kan, kalau di Rumi. Nah di sini ada orang sholat lurus tapi nyambung softnya bisa. Anda bisa sholat di sampingnya ini,
Tentunya pos ini bisa. Asalkan ada softnya di sini. Soft yang nyambung terus dan bisa melihat imam dan bisa melihat soft yang sebelumnya ke arah masjid. Tapi jangan dibiasakan itu karena khawatirnya tidak ngelihat. Terus sholat di jalan aja di sini, jelas di sini. Boleh kalau softnya nyambung dari ini misalnya dari belakang SMP Putri itu, terus misalnya ada soft sampai ke depannya Unoja itu, yang kira-kira dari depan Unoja itu nyambung melihat kepada soft yang ada di masjid. Yang penting tahu gerakannya. Nah, kalau cuma mendengar suaranya tidak sah. Terus misalnya Anda ada di itu sampingnya dalamnya Rafaiz, Kefaiz, di belakangnya asrama SMA itu karena terhalang gedung, tidak sah. Masalah Jumat di sana tidak sah. Nah, begitu juga tidak sah kalau tidak ada soft di sana, tidak ada soft yang lurus. Terus Anda sholat begitu saja di belakangnya SMA, sudah sah. Tidak sah sholat Jumatnya, Anda harus sholat zuhur, qadha. Ya. Intinya soft itu boleh boleh tidak melihat kepada imam, boleh asalkan melihat kepada soft yang sebelumnya dan lurus, menyambung, bersambung ya. Jadi misalnya begini tidak apa-apa. Ini kita ada soft begini. Nah, sambung di sini ya. Tapi kalau kita tidak lihat di sini terus terhalang gedung, di sini soft yang lain, hati-hati. Saya khawatir kalau di sini tempatnya najis, soalnya di sini banyak kotoran di sini, jadi tidak sah kalau di tempat itu. Ya paling amannya itu sudah di belakang SMP Putri itu dengan syarat di jajarannya itu ada soft juga. Tidak tahu oleh Ubudiyah sepertinya tidak boleh sekarang sholat Jumat di sana. Itu juga kalau sholat di lantai 2 Unoja misalnya, asalkan dengan syarat melihat imam, jendelanya terbuka, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada jendela terbuka, tidak boleh. Dan banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau kita sholat Jumat, apalagi dalam keadaan yang tercerai-berai seperti itu ya, terpencar-pencar seperti itu. Tapi ya itu kurang afdol ya, yang paling afdol tetap sholat di masjid. Sholat juga di depan kantor pesantren, dengan syarat tidak ada penghalang antara dia dan soft yang di depan. Kalau ada penghalang itu tidak usah jauh-jauh, penghalang itu papan aja gini, tidak ngelihat, tidak sah. Itu juga boleh sholat di dalam kantor pesantren itu boleh, di sampingnya pintu itu, dengan syarat di luarnya ada soft, yang soft itu melihat kepada. Jadi selama begini, nyambung kayak L gitu ya. Tapi yang tidak sah adalah ketika di antara masjid dan yang di luar masjid itu ada penghalang, tabir yang di sini tidak melihat, maka tidak sah walaupun itu dekat jaraknya. Hati-hati dalam sholat Jumat ini seringkali enteng ini. Itu saja ya. Intinya itu juga hati-hati ya. Sholat itu di dalamnya keimdad itu atau di dalamnya kefahmi. Kalau Anda tidak melihat kepada soft yang di depannya, itu juga tidak sah. Kan itu sudah bukan areal masjid itu rumah. Kediamannya ada kan di sana, kediamannya Kiai Fahmi, kediamannya Kiai Imdad. Itu terasnya kadang oleh anak santri kadang dibuat sholat Jumat. Kalau sholat di rumah saya tidak sah, jelas tidak sah. Karena sudah terlalu banyak halangan itu ya, tidak sah. Jadi pokoknya boleh asalkan dia melihat ada orang soft di depannya atau di sampingnya bersambung terus sampai kepada yang ada di masjid itu. Bersambung itu artinya dia melihat gerakannya dan mengetahui gerakannya itu ya.
Dan tidak cukup hanya modal suara, karena kalau modal suara mungkin dari sini bisa dinyalakan, dari masjid bisa. Kemudian sholat Jumat di sini tidak sah. Nah itu kalau pakai layar bagaimana, juga tidak sah. Pakai layar, pakai video, karena tidak melihat langsung ya. Takutnya layarnya telat 5 menit, itu sudah video tayangan ulang. Telat juga sholatnya kan ya. Padahal telat 2 rukun, Allahu Akbar, 2 rukun, ruku, sujud, imamnya sudah bangun, tidak sah. Pakai layar, streaming, ngadat, tidak sah. Jadi jangan sholat pakai layar. Sholat itu bukan kayak, tidak ada sholat online. Mak bodoh sholat online. Saya itu pernah diundang. Wah saya bid'ah ini, kata saya. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak ada dasarnya. Apa? Saya pernah diundang, Gus, monggo kami mengundang orang Bogor, orang Muhammadiyah, nggak ngerti fikih, mengundang salat Jumat virtual. Hah? Maksudnya gimana? Ya jenengan salat di rumah, kami makmumnya pakai Zoom. Nggak sah itu Mas, saya bilang nggak sah itu salat Jumat. Enggak, tapi ada ulama yang membolehkan. Ulama diem aja. Jadi sekarang itu katanya ada. Kemarin itu selama pandemi ada loh beberapa sholat Jumat virtual itu. Selama corona kemarin itu. Karena sholat Jumat ditutup itu. Karena apa? Bukan ditutup, masjid-masjid banyak tutup. Itu sampai ada yang sholat Jumat virtual. Jadi imamnya di rumah, makmumnya di rumah juga. Cuman pakai modal layar, pakai HP, taruh di depannya. Pas telat 5 menit, 3 menit, pulsanya habis. Ambo ya bos. Nah ini sholat virtual deh. Langsung saya bilang, tidak sah, mohon maaf itu tidak sah. Tidak ada. Enggak, bos ini udah ngotot ya. Sudah tidak Mas, mohon maaf saya tidak bisa. Ini apaan ini hukum nih buat. Kemarin itu saya ada undangan khutbah Jumat virtual, khutbahnya Gus Fayat, apa? Enggak, saya tidak Jumat kayak virtual itu. Yang undang teman-teman saya di Bogor itu, orang Muhammadiyah tidak ngerti fikih, jangan pakai, tidak ada kayak gini salat Jumat itu. Ya Allah, nah ini. Itu saja ya, mari kita tutup. Nafa'anallahu biyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi minkul lidai wa nuruhu dalilul liqalbi jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqalati fa ya rabbi wafiqni bi taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni
Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illa Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.